Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk saudara kekasih Kristus di mana saja berada. Berjumpa kembali di dalam doa dan renungan bersama Sion China. Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, marilah kita membiasakan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita memberikan hati kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Engkau terus membekali kami dan menemani kami dalam kehidupan kami orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah ini. Kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Berilah hati dan telinga kami untuk mendengarkan, supaya ketika firman Tuhan ini hendak kami dengarkan, kami mau melakukan sebagai orang Kristen. Berfirman bagi kami Bapa, kami akan membaca kebenaran firman Tuhan di saat ini. Haleluya, amin. Saudaraku, di mana saja berada yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan di saat ini saya ambil di dalam kitab Yehezkel pasal 36 ayatnya yang ke-26. Berbunyi demikian: Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, pembacaan kebenaran firman Tuhan di saat ini sebuah tema bagi kita semua, yaitu hati dan roh yang baru. Berbicara mengenai hati berarti kita berbicara tentang organ yang sangat penting dalam hidup manusia. Hati merupakan salah satu organ terbesar yang memiliki fungsi untuk menghasilkan protein dan menyimpan nutrisi. Fungsi hati dalam tubuh manusia sangatlah penting, karena dengan hati manusia juga akan memikirkan hal-hal yang baru yang mengajarkan manusia agar bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dijalani. Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, ayat ini hendak mengajarkan saudara kekasih dan saya, kita sekalian, mengenai bagaimana Allah menjanjikan sebuah kehidupan yang baru berdasarkan aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan yang dari Allah sendiri. Allah sedang memulihkan kehidupan bangsa Israel. Pemulihan yang Allah kerjakan adalah pemulihan sejati bagi kehidupan setiap umatnya. Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, bukan sekedar pemulihan hal-hal lahiriah, melainkan pemulihan yang dimulai dari hati, pemulihan yang dimulai dari roh yang baru, pemulihan yang bukan sekedar reformasi atau perubahan bentuk, tetapi transformasi, perubahan yang bersifat dari dalam keluar. Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, pertanyaannya, apa itu hati dan roh yang baru dalam konteks kehidupan manusia? Mengapa manusia harus memiliki hati? Mengapa manusia harus memiliki roh yang baru dalam menjalani hidup sebagai orang percaya?
Bagaimana cara untuk bisa memiliki hati? Bagaimana cara untuk bisa memiliki roh yang baru sebagai orang percaya? Hati dan roh yang baru artinya hati yang mau taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kekristenan kita dengan cara taat dan tidak kompromi dengan dosa. Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, sebagai orang Kristen, setiap kita diajarkan untuk memiliki hati, memiliki roh yang baru, agar kehidupan kita selalu mau belajar dan selalu mau diajar dan selalu mau ditegur dan dibentuk menjadi pribadi yang baru untuk memiliki kehidupan yang berdasarkan kasih dan kehendak Tuhan. Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, ada 3 tindakan Tuhan yang akan kita alami ketika saatnya kehidupan kita sudah memiliki hati dan roh yang baru dalam menjalani hidup sebagai orang Kristen. Yaitu yang pertama, Tuhan akan memberi hati yang baru dan roh yang baru dalam hidup kekristenan kita. Dan yang kedua, Tuhan akan menjauhkan hati yang keras dalam cara hidup kita tiap-tiap hari. Dan yang ketiga, Tuhan akan memberikan hati yang taat dalam hidup kita, agar kehidupan kita mau diajar, ditegur dan dibentuk menjadi pribadi yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, setiap kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhanlah yang akan mengatur kita. Tuhanlah yang akan memperkenankan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan akan memberikan hati dan roh yang baru ketika kita membuka diri di hadapan Tuhan. Jangan pernah malu untuk dunia. Jangan pernah malu untuk apapun yang kita jalani. Tetapi marilah membuka diri dengan segala kepribadian kita, baiknya, buruknya, biarlah diperkenankan oleh Tuhan, maka Tuhan menyediakan hati dan roh yang baru untuk kita menjalani hari-hari hidup kita setiap hari. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah yang selalu kami sembah, kami puji dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di saat ini. Kami sungguh melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami adalah ciptaan Tuhan yang seturut serupa segambar dengan Tuhan. Kami mau membuka diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau memiliki hati dan roh yang baru di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kami setiap hari dibentuk dan dilawat oleh Tuhan. Perbaharuilah kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Lalu biarlah Engkau mau berperkara dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami layak di hadapan hadirat-Mu. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari ini segala aktivitas telah usai. Sebelum kami akan beristirahat di malam hari ini, kami minta Tuhan Yesus mengarahkan kami untuk senantiasa, untuk selalu mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan menjadi bekal dalam kehidupan kami. Lalu malam telah menjadi bagian bagi kami. Kami akan beristirahat Tuhan. Biarlah kami terjaga dalam istirahat kami di malam hari ini. Kemuliaan Tuhan ada bagi setiap pribadi kami, keluarga kami yang akan beristirahat di malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa yang kami naikkan dengan penuh ungkapan syukur, dengan penuh pengharapan kepada Engkau di surga.
Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus mau memberkati, melindungi, menjaga, menjamah setiap saudara kekasih Kristus di mana saja berada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang akan menjaga setiap kita yang ada dalam peristirahatan di malam hari ini, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, inilah pujian, inilah syukur, dan inilah yang dinaikkan kepada Tuhan. Selamat beristirahat, selamat malam, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.